got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan yaitu Andika Nikolaus Tapaya dengan NPM G1C021007. Yang kedua itu Ferdinand Lincoln Alpusunggu dengan NPM G1C021034. Saya sendiri yaitu Prabudia Putra Arik dengan NPM G1C021044. Yang keempat itu ada Tezer Wiraguna yaitu dengan NPM G1C021064. Yang kelima itu ada Alif Rahman Filiansa Ismail dengan G1C021072. Dan yang terakhir yaitu Rizky Kaisar Utauruk dengan NPM G1C021073. Baik, kami akan membahas tentang alat ukur tekanan yaitu berupa manometer. Nah, manometer adalah alat yang kita gunakan untuk mengukur tekanan pipa. Selain itu, biasanya disebut juga tabung bentukku yang berisi cairan. Cairannya itu bisa berupa air maupun oli. Nah, di manometer salah satu ujungnya dihubungkan ke segel kedap gas untuk menguji sumber tekanan. Ujung tabung yang lain dibiarkan terbuka terhadap atmosfer dan akan diberi tekanan kurang lebih 1 atmosfer. Selain itu, tekanan uji yang lebih besar dari tekanan 1 atmosfer, maka zat cair dalam kolom akan terdorong turun oleh tekanan tersebut. Selain itu, hal ini akan menyebabkan cairan kolom acuan naik dengan jumlah yang sama. Cara kerja manometer pada wind tunnel yaitu saat wind tunnel dihidupkan dan diatur frekuensinya, selanjutnya dengan memasukkan pipa pitot pada lubang samping manometer, kemudian aliran udara tersebut akan masuk ke dalam lubang pada ujung pipa pitot. Aliran tersebut akan mengalir melalui selang kecil menuju ke alat ukur tekanan yaitu manometer, sehingga menekan fluida air pada manometer. Nah, sensor pada manometer yang digunakan adalah tabung panjang yang diisi dengan fluida air. Kemudian, pengubah pada manometer. Pengubah pada manometer ini adalah aliran fluida air yang ada di dalam tabung manometer. Pembaca pada manometer itu sendiri adalah diukur dengan menggunakan mistar dan dibaca dengan satuan cm yang ada pada mistar. Kalibrasi manometer air. Cara mengkalibrasi manometer air yaitu dengan cara mengisi tabung pengisi air yang ada di sebelah alat manometer hingga tinggi fluida pada tabung alat ukur sejajar. Tekanan yang diukur pada manometer ada 2, yaitu tekanan statik dan tekanan stagnasi. Tekanan statik itu sendiri adalah tekanan fluida yang diukur berdasarkan alat yang bergerak bersambung dengan fluida. Dan tekanan stagnasi itu sendiri adalah tekanan fluida yang diukur pada aliran fluida yang diperlambat sampai diameter V sama dengan 0. Nah, untuk praktek langsung akan dijelaskan oleh teman-teman saya tadi yang akan langsung dikerjakan di lab konversi energi yang berada di Universitas Bengkulu. Sekian dari saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pengukuran teknik, pengukuran tekanan yang beranggotakan saya Alif Rahman Filiansa Ismail, NPM G1C021072. Saya Ferdinand Lincoln Alpusunggu, NPM G1C021034. Saya Tezer Wiraguna dengan NPM G1C021064. Saya Andika Nikolaus Tapaya, NPM G1C021007. Dan 2 anggota kami yang berhalangan hadir dikarenakan ada kesibukan. Baiklah, langsung pada penjelasan alat ukur tekanan pada manometer yang akan langsung dibawakan oleh saudara Tezer. Baik, di sini saya akan jelaskan bagaimana pada alat wind tunnel menggunakan alat ukur tekanan yaitu manometer. Di mana manometer itu adalah alat yang kita gunakan untuk mengukur tekanan pipa dengan aliran fluida seperti bisa air atau aliran udara. Nah, selain itu biasanya disebut juga dengan tabung berbentuk U yang berisi dengan cairan, yaitu aliran fluida yang masuk pada saat pipa-pipa diletakkan di sana di dalam wind tunnel. Di manometer salah satu ujungnya dihubungkan ke segel kedap gas untuk menguji sumber tekanannya. Selain itu, ujung tabung yang lain dibiarkan terbuka terhadap atmosfer dan aliran diberikan tekanan kurang lebih 1 atmosfer. Selain itu, tekanan uji yang lebih besar dari tekanan 1 atmosfer, maka zat cair dalam kolom akan terdorong turun oleh tekanan tersebut. Selain itu, hal ini akan menyebabkan cairan kolom acuan naik dengan jumlah yang sama. Baik, selanjutnya sebelum saat wind tunnel dihidupkan dan selanjutnya kita akan mengatur posisi frekuensinya dengan sesuai pada aliran yang masuk
yang akan digunakan. Dan mendapatkan hasil yaitu dengan membaca perbandingan dari antara yang stagnasi dan statik. Baiklah, saya akan menjelaskan cara mengkalibrasi alat manometer pada alat wind tunnel, yaitu dengan cara mengisi tabung yang ada pada manometer ini dengan air hingga tinggi fluida pada alat manometer ini sejajar. Yaitu di sini dapat diketahui kesejajaran pada tabung manometer itu ada di titik ke 25 inci atau 63,5 cm. Jadi untuk cara mengkalibrasinya adalah dengan menyamakan tinggi dari semua tabung pada alat manometer. Baiklah, untuk mengetahui tekanan statik yaitu dapat kita lihat di mana tekanan statik tadi adalah tekanan yang bergerak, aliran fluida yang bergerak, di mana dapat kita lihat pada manometer ini, pada tabung ini, di mana titik pengkalibrasiannya, titik aliran fluidanya berada di atas titik kalibrasi. Jadi untuk aliran statiknya adalah pada tabung manometer ini. Sedangkan untuk aliran stagnasi, yaitu aliran yang diperlambat sampai 0, yaitu pada tabung kedua, di mana dapat diketahui lewat selang ini aliran fluida yang ada di sini tidak menaik, tidak bergerak naik. Jadi lagi potong boleh. Jadi untuk mengetahui tekanan atau laju aliran fluida diukur dengan cara mengukur dari jarak kalibrasi atau dari jarak 63,5 cm tadi sampai ke atas aliran fluida naik, di mana di sini dapat diketahui aliran fluida itu meninggi sebanyak 3 mm pada frekuensi yang ke 21,8 Hz. Baik, telah kami lakukan penelitian dan pengujian pada alat ukur wind tunnel dengan menggunakan manometer, dapat kami simpulkan sebagai berikut. Di mana dapat dilihat pada alat ukur tekanan pada wind tunnel, tekanan diambil dari nilai delta A atau perbandingan ketinggian tekanan dari aliran fluida, stagnasi dan statik. Dapat diketahui jika frekuensi pada wind tunnel juga mempengaruhi aliran udara yang langsung mengenai sensor berupa pipa pitot dan tabung manometer, sehingga didapatkan nilai tekanan yang dibaca pada perbedaan ketinggian manometer. Maka semakin besar nilai frekuensi pada wind tunnel, untuk nilai tekanannya pada manometer juga akan semakin tinggi. Baik, sekian dari kami kelompok 3 alat ukur tekanan yaitu manometer pada alat wind tunnel. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.